semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang pasar. Ada yang tahu pasar itu apa? Serta siapa saja pelaku di pasar? Lalu apa perbedaan antara pasar tradisional dan pasar swalayan? Serta faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran di pasar? Lalu mengapa pembeli cenderung menginginkan harga yang lebih rendah sedangkan penjual cenderung menginginkan harga yang lebih tinggi? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang penasaran sama jawabannya? Kalau penasaran, ikuti terus ya. Jadi kita udah sampai di pasar. Nah ini namanya pasar tradisional. Di pasar tradisional ini, kita dapat membeli berbagai macam bahan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti sayur, ikan, ayam, buah, rempah-rempah, bahkan bumbu masakan yang sudah jadi. Kenapa penjual itu menginginkan keuntungan? Kalau kami jualan sih, kalau nggak mau tuh nggak mungkin kita bisa jualan. Ya. Masa kita mau rugi? Ya benar. Makasih ya Tante. Palingan nggak nyampe 50%. Iya. Sekitar 45. Nggak mungkin kita modal kita 100, kita harus dapat untung 200 lebih. Tante mau nanya dong, kira-kira sehari untungnya banyak gak? Ini pengawas nih. Untungnya sehari kira-kira banyak gak? Nyampe balik modal nggak kira-kira? Balik ya mesti balik. Ya, terus kira-kira ini untungnya berapa persen lah tuh? Iya. Nabila. Bisa. Nabila sama Mak. Dibeliin ya? 50% nyampe lah tuh ya. Oke, Tante jualan pecel ya tuh? Berapa nih tuh pecelnya? Ya, satu porsinya semua dapatnya 1.000. Oh gitu. Di sini biasa kalau pecel gini ada nawar gitu nggak tuh? Ada. Ada yang nawar? Iya. Banyak nggak tuh? Enggak banyak. Sesekali aja. Enggak banyak sih. Makasih ya tuh. Kira-kira kenapa sih Tan lebih milih beli di sini? Kan di pasar swalayan juga banyak. Lebih murah di pasar dong. Oh, lebih murah di pasar ya. Kenapa pembeli itu menginginkan harga yang rendah, bukan harga yang tinggi? Biar awet duitnya. Oke tuh, makasih. Jadi udah selesai nih nanya-nanya pembeli sama penjual di pasar tradisional. Nah, habis ini kita bakal pergi ke pasar swalayan. Penasaran nggak? Ikutin terus ya. Kita sudah sampai di salah satu pasar swalayan. Bisa dilihat perbedaan antara pasar tradisional dan pasar swalayan. Berbeda bukan? Pasar swalayan menjual berbagai macam barang yang tidak dijual di pasar tradisional. Contohnya, peralatan make up, peralatan mandi seperti sabun, sampo, sikat gigi, odol, dan lain-lain. Serta menjual berbagai macam alat elektronik seperti blender dan rice cooker. Selain itu, di sini menjual berbagai macam perabotan rumah tangga seperti sofa, bunga hias, bahkan lampu. Pasar swalayan menjual berbagai macam barang dengan harga yang sudah ditentukan dan tidak dapat ditawar. Produk olahan seperti daging dikemas sedemikian rupa agar lebih higienis dan terhindar dari pembusukan. Buah-buahan dan sayur-sayuran diletakkan di tempat dengan suhu yang lebih dingin dan dikemas sedemikian rupa agar tetap segar. Selain menjual barang yang disebutkan tadi, di sini juga menjual berbagai jenis roti
dengan berbagai varian rasa dan bentuk yang unik. Bakal wawancara teman-teman aku. Ayo kalian bertiga. Mau nanya nih, lebih suka belanja di pasar swalayan atau tradisional? Sebenarnya untuk dipilih gitu nggak bisa, soalnya masing-masing kebutuhan aja sih. Kalau tradisional tuh kan kita kayak apa sih namanya, kayak beli barang-barang mentah gitu kan. Kalau di sini kayak lebih kayak kecemilan, kayak barang-barang itulah pokoknya. Yang nggak ada di Iya, tradisional. yang ada di tradisional. Contohnya kayak ini nih, kayak sabun-sabun gini. Terus kayak ada barang-barang elektronik. Sesuai kebutuhan aja. Ya, kalau misalnya kita ada yang barang yang dibutuhin ada di tradisional ke tradisional, kalau ada yang barang dibutuhin di sini sekolah. Oke. Nah, sudah selesai kan jalan-jalannya tadi ke pasar tradisional dan pasar swalayan. Sekarang kita akan membahas pertanyaan di awal video. Yang pertama, apa itu pasar? Saya tahu. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Jawaban kamu sebenarnya benar, namun kurang tepat. Itu definisinya terlalu tradisional. Jadi, yang benar apa? Yang benar yaitu pasar adalah situasi ketika penawaran dan permintaan bertemu untuk melakukan transaksi. Pertanyaan kedua. Ya anak-anak, jadi ada yang tahu siapa saja pelaku di pasar? Saya tahu, cikgu. Pelaku di pasar adalah pembeli dan penjual. Bagus kamu, nak. Ibu bangga padamu. Ya, jadi pelaku di pasar adalah penjual dan pembeli. Pertanyaan ketiga. Apa perbedaan antara pasar tradisional dan pasar swalayan? Nah, perbedaan yang pertama adalah pasar tradisional menjual barang namun variannya terbatas. Sedangkan pasar swalayan menjual barang dengan varian lebih beragam. Nah, lalu perbedaan yang kedua adalah di pasar tradisional kita dapat tawar-menawar, sedangkan di pasar swalayan kita tidak bisa tawar-menawar. Kita membeli barang di pasar swalayan ya dengan harga yang tertera di situ, tidak bisa kita tawar. Lalu, perbedaan yang ketiga adalah pasar tradisional ada yang melayani kita, sedangkan di pasar swalayan kita melayani diri kita sendiri. Nah, di pasar tradisional ini jika kita ingin beli barang, ya Bu, ingin pesan. Iya Bu, ingin beli apa? Berapa kilo? Ya harganya sekian Bu. Kalau harganya sekian boleh nggak Bu? Boleh, ya boleh, tawar aja. Lalu kalau di pasar swalayan kita ngambil barang yang mau kita beli, masukin keranjang, lalu tinggal bayar di kasir, ya udah selesai gitu. Sebenarnya masih banyak perbedaan antara pasar tradisional dan pasar swalayan, namun mungkin kita akan bahas di lain waktu. Pertanyaan keempat. Faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran di pasar? Yang pertama adalah harga barang. Semakin tinggi harga suatu barang, maka permintaannya akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka permintaan akan semakin tinggi. Lalu yang kedua adalah, lihat catatan boleh ya, harga produk lain yang berhubungan. Maksudnya, harga produk yang memiliki hubungan substitusi akan mengalihkan konsumen untuk membeli produk lain. Contohnya, harga apel lebih mahal daripada harga buah pir, sehingga konsumen memilih untuk membeli pir daripada apel. Nah, yang ketiga adalah pendapatan konsumen. Lalu yang keempat, selera dan preferensi konsumen. Nah, semakin naik selera dan preferensi konsumen, maka semakin naik pula permintaan suatu barang. Nah, yang kelima adalah ekspektasi konsumen. Lalu yang keenam, jumlah konsumen. Semakin banyak konsumen di suatu pasar, maka permintaan pasar terhadap barang akan semakin meningkat. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan kelima. Ini 10, maksudnya 5. Kenapa
mengapa penjual menginginkan harga yang lebih tinggi sedangkan pembeli cenderung menginginkan harga yang lebih rendah? Mari kita simak. Ya Bu, kami dari stasiun televisi Kodok Terbang ingin wawancara Ibu, boleh minta waktunya sebentar? Peran Ibu sebagai apa di pasar? Iya, boleh. Saya di sini sebagai pembeli. Menurut saya sih ya Bu, biar lebih hemat aja sih. Cuma ya tergantung juga. Kalau harganya naik, ya pendapatan real konsumen juga semakin menurun Bu. Jadi memaksa konsumen untuk membeli barang yang lebih murah. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Selanjutnya kita akan mewawancara seorang penjual. Ya Bu, kami dari stasiun televisi Kodok Terbang ingin mewawancara Ibu, boleh minta waktunya sebentar? Menurut Ibu, mengapa penjual cenderung menginginkan harga yang lebih tinggi? Saya sebagai penjual, ya menurut saya ya Mbak, penjual itu tujuan utamanya kan untuk mencari keuntungan ya. Jadi wajar saja kalau mereka menginginkan harga yang lebih tinggi, karena semakin tinggi harga maka keuntungan akan semakin tinggi. Nah, kesimpulan untuk pertanyaan kelima tadi, pembeli cenderung menginginkan harga yang lebih rendah agar lebih hemat, sedangkan penjual menginginkan harga yang lebih tinggi karena tujuan utama penjual adalah mencari keuntungan. Sehingga semakin tinggi harga suatu barang, maka keuntungannya semakin tinggi pula. Sekian video pembahasan tentang pasar. Terima kasih sudah mau menonton. Nantikan video selanjutnya ya. Dadah, assalamualaikum.